Kita lanjut pembahasan sampai kepada Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW beliau sering menyendiri dan tempat yang dipilih oleh beliau adalah Gua Hira yang ada di Jabal Nur, kurang lebih dari kota Mekah sekitar 5 km dari kota Mekah. Rasulullah SAW berada di Gua Hira untuk merenung sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan diutusnya sebagai nabi dan rasul terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu yang pertama diturunkan, yaitu di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Ayat 1 sampai ayat 5. Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Jibril menyuruh kepada Nabi supaya membaca Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membacanya. Kemudian setelah itu Jibril membimbingnya bacaan wahyu atau kalam ilahi surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu yang tadi, bahwa Nabi SAW kemudian turun dari Gua Hira, dari Jabal Nur, dan menemui istrinya Khadijah sambil merasa ketakutan atau menggigil, karena memang secara manusiawi bahwa jika bertemu dengan makhluk yang sebelumnya tidak bertemu, lalu makhluk tersebut tiba-tiba membebani, yaitu menyuruh untuk membaca, apalagi sampai mendekat, itu secara manusiawi memang cukup mengejutkan dan menakutkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu datang ke rumahnya, langsung menjumpai istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dia berkata, zamiluni, jamiluni, jamiluni, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Dan Khadijah radhiyallahu anha merasa heran karena tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap demikian, seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami suatu peristiwa. Maka disitulah Khadijah radhiyallahu anha menjelaskan keadaan Nabi, bahwa Nabi adalah seorang yang suka membantu yang butuh, yang suka menolong kepada orang-orang, dan juga menyantuni kepada fakir dan miskin. Sehingga Khadijah optimis tidak ada masalah yang akan dihadapi oleh Nabi. Lalu Khadijah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang pernah dialami oleh Nabi ketika di Gua Hira. Nah, disitulah Khadijah ingat seorang yang bernama Warokoh bin Naufal, Warokoh bin Naufal bin Abdul Uzza. Itu sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Warokoh bin Naufal penganut agama Nasrani, dan Warokoh suka menulis kitab-kitab terdahulu, dan Warokoh tahu tentang kitab-kitab terdahulu.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh istrinya Khadijah radhiyallahu an ke Warokoh untuk ditanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian menjumpai Warokoh, dijelaskan kepada Warokoh. Disitulah Warokoh dia mengatakan bahwa itu adalah yang dipercayai oleh Allah. Namus adalah istilah lain dari malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa dan juga pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Warokoh di situ dia berangan-angan, duhai seandainya aku menjadi, atau seandainya aku kembali ke muda, seandainya aku seandainya aku memiliki kekuatan, seandainya aku bisa melihat. Kan Warokoh ketika itu belum bisa melihat, tidak bisa melihat, sudah tua ya, sudah utur. Maka kata Warokoh, akulah yang akan mendampingimu wahai Muhammad ketika engkau nanti mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, bahkan pengusiran dari kaummu sendiri. Tak lama kemudian Warokoh bin Naufal wafat. Jadi Warokoh tahu bahwa apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan makhluk yang mungkin sebelumnya belum pernah berjumpa, itu adalah namus berdasarkan ya kitab-kitab terdahulu. Dan Warokoh setelah itu wafat, tidak lama kemudian wafat. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kevakuman turunnya wahyu. Jadi setelah mendapatkan wahyu pertama dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, itu wahyu terjadi kevakuman. Ada yang mengatakan bahwa vakumnya wahyu atau fatroh atau berhentinya wahyu itu sampai bertahun-tahun. Ada juga yang mengatakan berbulan-bulan. Namun para ahli sejarah mereka meyakini bahwa fatroh atau vakumnya wahyu itu tidak sampai 1 bulan, tetapi vakumnya wahyu kemungkinan 10 hari atau mungkin lebih dari itu. Nah, selama Nabi alaihissalam mengalami kevakuman dalam turunnya wahyu, Nabi merindukan, ternyata merindukan kepada makhluk yang pertama ia jumpai ketika di Gua Hiro. Nabi sering naik gunung sampai ke puncak ya, dan dengan berharap bahwa bertemu lagi dengan malaikat Jibril. Sering itu naik ke gunung sampai ke puncak, ingin bertemu lagi dengan malaikat Jibril ya. Dan Nabi alaihissalam betul-betul merindukan kepada malaikat Jibril itu. Namun malaikat Jibril tak kunjung pula datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah beberapa hari, tadi saya katakan 10 hari atau mungkin lebih, maka malaikat Jibril datang yang kedua kalinya. Malaikat Jibril datang yang kedua kalinya, kemudian menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu di dalam surah Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 6. Jadi wahyu yang kedua diturunkan adalah dalam surah Al-Mudassir. Dan wahyu itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, berbunyi, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mudassir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Malaikat menemui Nabi, kemudian menyampaikan wahyu ini. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, wa rabbaka fakabbir, lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, wa rujza fahjur, dan perbuatan-perbuatan dosa harus ditinggalkan.
Nah, wahyu yang kedua ini sekaligus menetapkan bahwa Nabi sebagai Rasul. Jadi kalau tadi belum menjadi Rasul, kalau tadi hanya Nabi saja, tetapi sekarang setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu dalam surah Al-Mudaththir, maka Nabi Muhammad SAW ditetapkan menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan ayat ini mengandung beberapa taklif atau beban atau perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam ayat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan atau menugaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar menyampaikan dan memberikan peringatan, peringatan, ya. Sampai berbunyi dalam wahyu ini, wahai yang berselimut, bangunlah, ya. Berarti bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas untuk tabligh, yaitu menyampaikan risalah, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari wahyu ini bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan taklif atau beban perintah supaya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepadanya, dan tidak ada lagi keagungan-keagungan selain keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bunyi ayatnya, wa rabbaka fakabir. Nah, kemudian yang keempat juga Nabi alaihissalam diperintahkan untuk membersihkan baik secara jasad maupun secara ruh, secara batin. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan atau jasadmu bersihkan, kemudian batinmu bersihkan, karena engkau akan tampil di hadapan umat kelak dengan membawa beban risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkaulah yang lebih utama dan pertama, ya, sebagai penyampai kepada umat, orang yang pertama mengagungkan Allah, orang yang membersihkan dirinya dan juga membersihkan jasadnya atau pakaiannya. Warudza fahjur, kemudian beban yang berikutnya yang ditugaskan oleh Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu ini adalah segala bentuk amalan-amalan jahiliyah atau adat dan juga tradisi-tradisi jahiliyah, ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dimaklumi itu harus dijauhkan, harus dihindari. Nah, disinilah barangkali sebagai dai perlu juga patut dicontoh oleh kita semua, bahwasanya dai adalah yang pertama kali di dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankannya. Itu pertama tadi, bangunkanlah. Ya, siapa yang dibangunkan itu? Ya saudaranya, ya kerabatnya, ya termasuk juga keponakannya, termasuk juga paman-pamannya. Nah, kemudian fa'anzir, berikanlah mereka peringatan. Kemudian warabbaka fatahhir, dan kamu agungkanlah Allah, dan juga bersihkanlah pakaianmu, baik itu pakaian secara lahiriah maupun juga secara batiniah. Waruzza fahjur, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa harus ditinggalkan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ini, Nabi tidaklah diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengemban tugas seperti tugas yang ada dalam risalah tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan kepada kerabatnya, kepada saudaranya, kepada istrinya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya yang sudah dimaklumi dan selalu dicatat oleh para ahli sejarah bahwa dari kalangan mitra atau rekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam dan menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian dari kalangan kaula muda ya, dan remaja adalah keponakannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Abu Bakar itu banyak yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, ya, kemudian juga Jubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lainnya.